Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofwatus Solihat dengan NIM 119306082. Di sini saya akan menyampaikan ulasan materi perkuliahan pada mata kuliah Politik Hukum Islam sebagai tugas akhir dari ujian akhir semester 5. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwasanya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sambungan dari materi sebelumnya yang sudah saya posting dalam media YouTube. Baik, langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-9 tentang politik hukum Islam era Orde Lama. Nah, kita mengenal makna politik, akan tetapi dalam Islam. Jadi, politik ini timbul dalam aturan Islam. Nah, sejarah politik hukum Islam dimulai setelah merdeka. Nah, pada saat itu, masyarakat Indonesia itu mengharapkan bahwasanya Indonesia itu tidak mengadopsi atau tidak mengambil hukum yang dibuat oleh Belanda, dan juga keinginan masyarakat yang mana dalam kepemimpinan itu melibatkan agama dalam tatanannya. Akan tetapi harapannya itu tidak tercapai. Kenapa? Karena masih tidak adanya perhatian sampai dikeluarkannya kebijakan ketetapan undang-undang yang secara resmi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Karena pada saat masa Orde Lama ini pemegang yang masifnya itu adalah kaum nasionalis dan komunis, sehingga dikeluarkannya kebijakan MPRS tentang usaha integrasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam sidangnya, demokrasi parlementer ini menyampaikan bahwasanya tidak perlu mencampuri urusan agama dalam segala hukumnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia ini masih tetap yakin, masih tetap berusaha atas harapan yang diinginkannya. Nah, pada awalnya, peradilan agama ini berada di bawah Departemen Kehakiman. Akan tetapi, sekarang resmi setelah adanya peraturan pemerintah dan undang-undang, peradilan agama ini diakui keberadaannya dan eksistensinya. Dan di dalam peradilan agama terdapat undang-undang tentang pencatatan pernikahan talak rujuk serta penyalahgunaan dan penodaan agama. Akan tetapi dalam undang-undang tentang percatatan talak nikah rujuk ini masih dalam tahap RUU, sehingga tersahkannya undang-undang ini di masa era Orde selanjutnya. Baik, dilanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10 tentang politik hukum Islam era Orde Baru. Nah, setelah berakhirnya politik hukum Islam era Orde Lama, maka berlanjutlah dengan politik hukum Islam era Orde Baru. Nah, di sini terdapat 3 fase pasang surut yang mana mempengaruhi kebijakan hukum. Yang pertama ada fase antagonistik, yang kedua resiprokal kritis, dan yang ketiga akomodatif. Nah, di era antagonistik ini yakni pergolakan hubungan antara umat Islam dan rezim baru. Lanjut di masa tradisional yakni beralih kepada hubungan yang bersifat legalistis formal, sehingga melahirkan hubungan yang bersifat resiprokal kritis. Nah, pada saat Orde inilah terjadi hubungan yang baik antara agama Islam dan negara, sehingga melahirkan politik kemasyarakatan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, di era Orde Baru ini terjadi pembaharuan politik hukum Islam. Yang pertama, kebijakan administrasi, yang kedua adanya aturan tambahan, yang ketiga cara taklif, dan yang keempat cara reinterpretasi dan mereformulasi. Nah, dengan begitu garis besarnya bahwa di era Orde Baru ini menganggap bahwa hukum Islam ini adalah bagian agama yang bersifat otonom. Nah, pada masa Orde Baru ini juga ditegaskan bahwasanya peradilan agama ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang adalah khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, dan hukum Islam yang tadinya bersifat otoriter menjadi demokrasi liberal. Nah, karakter dari politik hukum Islam era Orde Baru ini pada awalnya ketidaksamaan ideologi relasi yang tidak baik. Nah, pada orde ini terjadi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dilanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-9 tentang politik hukum Islam era reformasi. Masa reformasi yang dimana di dalam terjadi perubahan-perubahan, akan tetapi tidak terlepas dari fase perkembangannya. Nah, perubahan yang terjadi di era reformasi ini yaitu adanya perubahan pemikiran khususnya permasalahan politik dalam lingkup umat Islam. Nah, di masa reformasi ini muncul beberapa partai dengan gagasan-gagasannya dalam rangka menjalankan syariat Islam dengan mewujudkan politik Islam, sehingga lahirlah produk politik hukum Islam dalam undang-undang. Yang pertama
undang-undang perbankan syariah. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga, pengelolaan zakat. Dan yang keempat, otonom syariah di daerah Nangro Aceh. Selain itu, di era reformasi ini terjadi konfigurasi politik dan hukum Islam, meliputi yang pertama, transisi demokrasi, yang kedua, liberalisasi politik, yang ketiga, pemilu MPR, dan yang keempat, konsolidasi politik. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan politik hukum Islam di era reformasi ini adanya produk hukum Islam, sehingga kita dapat membandingkan bahwa di era ini apa yang diharapkan bisa terwujud dengan nyata. Lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12 tentang politik hukum Islam pasca reformasi. Nah, di era ini kemunculan partai-partai dengan membuka kesempatan ideologi tradisional yang melakukan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang sudah disepakati. Nah, di sini Islam bereksistensi dan mempertahankan negara, akan tetapi terjadi pro kontra. Di pasca reformasi ini adalah perkembangan gerakan Islam politik, baik itu kelompok Islamisme atau bahkan kelompok militan, karena pada masa ini adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Lalu dinamika yang terjadi di pasca reformasi ini yaitu adanya partisipasi yang aktif dalam pemerintahan melalui aliansi. Nah, maka di sini berpikir kembali untuk Islam merancang misinya. Selanjutnya, rekonstruksi di masa ini yaitu upaya membentuk hukum positif yang berlandaskan, yang bersumber dari hukum Islam tentang perkawinan, waris wakaf, haji, zakat, yang lingkupnya lebih meluas lagi, bukan hanya perdata melainkan publik. Baik, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-13 tentang politik hukum Islam bidang perkawinan. Nah, Baik, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-13 tentang politik hukum Islam bidang perkawinan. Nah, dicetuskannya undang-undang perkawinan ini melalui 5 masa. Yang pertama, masa kerajaan Islam. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Yang ketiga, masa awal kemerdekaan. Yang keempat, masa menjelang kelahiran undang-undang perkawinan. Dan yang kelima, masa pemberlakuan undang-undang sampai dicetuskannya. Mengenai undang-undang perkawinan, di dalamnya terdapat 7 pasal. Proses pemberlakuannya ini tidak langsung kepada seluruh warga muslim Indonesia, akan tetapi hanya pada bagian atau wilayah tertentu saja. Dan melihat bahwa undang-undang ini mengandung makna formil, artinya bersifat prosedural. Nah, maka dalam hal ini ulama ikut serta untuk mencari kekosongan hukum dengan mengambil landasan atau pedoman dari 13 kitab kuning, sehingga nantinya dijadikan pedoman atau tuntutan ketika memutus perkara di peradilan agama. Nah, mengenai pencatatan pernikahan atau akta nikah menjadi salah satu bukti keabsahan perkawinan yang sah menurut undang-undang karena sebagai kekuatan hukum yang mengikat. Lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-14 tentang politik hukum Islam bidang ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi Islam dalam politik hukum Islam ini meliputi yang pertama ada bank syariah, yang kedua ada asuransi syariah, yang ketiga pasar modal syariah. Ini yang berkembang pada abad 21. Nah, keeksistensiannya ini tercermin dari lahirnya KHI atau Kompilasi Hukum Islam, di mana mempunyai pedoman atau pegangan gitu saat memutus perkara mengenai perekonomian ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah upaya pergerakan regulasi ekonomi Islam, yaitu dengan adanya gerakan regulasi EKOS. Nah, kedudukan EKOS dan tata hukum di Indonesia ini mempunyai kesamarataan yang universal. Regulasi ini bukti dari efek zaman yang berkembang. Lalu jika kita melihat ekonomi modern, di dalamnya terdapat prinsip yang berbeda, akan tetapi tidak luput dari keunggulan Islam yang bersifat syariah muamalah. Nah, relevansi politik hukum Islam dan ekonomi Islam ini adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan karena adanya hipotesis dan aspek standarisasi fungsional. Baik, kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15 tentang politik hukum Islam dalam bidang zakat.
kita mengenal zakat. Zakat merupakan kewajiban yang beresensi sebagai ibadah dalam rangka mensucikan harta. Nah, di samping sebagai ibadah, juga kepedulian kita terhadap sosial masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu solusi untuk menghapus kemiskinan dan menjadikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada masa penjajahan, zakat ini berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan. Nah, pada awalnya Hindia Belanda ini melemahkan sumber perekonomian itu dengan melarang membayar zakat. Nah, akhirnya dikeluarkanlah ketetapan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ikut campur lagi dalam urusan zakat. Dan adanya peraturan itu juga membentuk amil zakat sehingga perhimpunan zakat itu bisa teratur dan terorganisir. Pada intinya, zakat itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan perhatian atau kepedulian kita kepada sosial sesama makhluk untuk kebutuhan dasar mustahik sesuai dengan tuntunan agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pengulasan kembali materi perkuliahan dari mata kuliah Politik Hukum Islam pertemuan 9 sampai 15. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemahaman dan penyampaiannya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.